Sahabat Suara Tapian, saat ini kami berkomentar tentang profil peradilan kita. Kami melihat banyak tulisan-tulisan yang sudah kami goreskan ternyata di Facebook tentang keadilan. Keadilan itu perlu diperjuangkan. Banyak ungkapan tentang bagaimana peradilan dalam mencari keadilan. Maka ada ungkapan keadilan itu ada di ketidakadilan. Artinya tak ada keadilan tanpa harus diperjuangkan. Keadilan dihadirkan dengan berjuang. Sekarang ini banyak orang yang berani berperkara, tetapi bukan hanya berani saja, tapi menguasai peradilan dengan kekuasaan. Karena berkuasa mempengaruhi peradilan. Saya jadi teringat ungkapan Yesus yang mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Itu jelas tertulis dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Yesus menekankan dia tidak bermaksud untuk menghapus atau mengganti hukum Taurat. Bagi sebagian orang Kristen, perkataan ini sangat mengejutkan. Rasul Paulus juga mengatakan, Yesus kegenapan dari hukum Taurat. Maka kalau dikaitkan pernyataan Yesus, itu tampak seperti bertentangan. Banyak para pengamat atau cendekiawan Kristen berkomentar, mencoba menjelaskan ayat ini dengan mengira-ira bahwa apa yang dikatakan tidak dalam arti sebenarnya. Kata selama bumi masih ada, hukum Taurat tetap ada. Di sini Yesus setuju sepenuhnya dengan para tua-tua masa itu. Segala sesuatu ada akhirnya, batasnya. Langit dan bumi akan lenyap kecuali satu hal. Apa maksudnya? Hukum Taurat. Tidak ada satupun dari hukum Taurat yang akan lenyap, sekalipun seluruh manusia di penjuru dunia bersatu untuk melenyapkan satu kata dari hukum Taurat. Mereka tetap tidak bisa melakukannya. Karena Yesus berkata, dialah penggenapan. Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat itu. Kalau kita kaitkan dengan profil pengadilan kita, saya katakan tadi di pengantar, di mana keadilan itu? Ada di ketidakadilan. Rakyat mendambakan agar tegaknya hukum, agar ada keadilan. Rakyat ingin memiliki aparatur penegak hukum yang berwibawa. Tidak pilih kasih. Bahasa hukum yang sering diucapkan, tidak tebang pilih atau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi para aparatur yang membimbing kita untuk tidak takut memperjuangkan keadilan. Yang melanggar hukum harus menerima ganjarannya. Keadaan sekarang, masyarakat yang berjuang untuk memenuhi sandang dan pangan merasa bahwa keadilan itu sulit dipenuhi.
keadilan itu hanya milik dari yang berkuasa. Kalau ini tidak dikelirkan, ada sesuatu yang menjadi masalah ke depan untuk bangsa kita ini. Rakyat berjuang untuk peningkatan kualitas hidupnya, kesejahteraannya. Padahal kita tahu juga negara harusnya menjadi bumper atau pondasi dasar untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berjuang. Tetapi justru orang-orang yang berjuang itu tidak beri jalan kemudahan, tapi diberi jalan kesulitan. Yang ada di atas mendapat karpet merah. Sekedar itu keadilan. Maka mencari keadilan itu seperti mustahil. Berjuang untuk keadilan ini memang tidak mudah. Perlu semangat, perlu jiwa untuk berkorban. Masyarakat di bawah juga sebenarnya mengamati apa yang terjadi. Perkara-perkara serius ternyata banyak yang ditangani dengan sandiwara. Maka kalau rakyat bersuara, harusnya juga didengar. Kita takut ke depan kalau keadilan, perjuangan keadilan ini, malah hukum yang sudah kita aturkan, kita sepakati itu akan melakukan main hakim sendiri. Itu yang terjadi kalau pengadilan tidak berwibawa. Pencari keadilan yang berjuang untuk keadilan tidak mendapat harapan untuk perjuangannya. Maka benar lagi tadi ungkapan bahwa di ketidakadilan itulah keadilan ada. Kami tidak berpanjang-panjang untuk berkomentar, memberi satu tanggapan soal penegakan hukum yang kami rasa perlu terus didengungkan, perlu terus disuarakan agar kita sampai pada pemahaman bahwa supremasi hukum itu harus di atas segalanya. Bukan kekuasaan, bukan jabatan. Sekalipun presiden harusnya di atas supremasi hukum.